Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke Nanda, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Nanda, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa ya. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita bisa lancar dan tercapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Rabbi zidni iman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Anda semuanya. Kemudian selanjutnya untuk absen ya. Untuk absen nanti linknya Pak kirim di Google Classroom di GC ya. Nanti silakan diambil absennya. Bapak tunggu 15 menit setelah jam pembelajaran kita ini habis ya. Oke Nanda, siapa yang ingat pembelajaran kita di minggu yang lewat? Ya. Dan untuk minggu ini atau hari ini ya, pembelajaran kita adalah mengenai Islam di Amerika ya, Islam di Amerika Serikat. Nah, oke Nanda, dan untuk tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah siswa mampu atau Nanda mampu memahami atau menelaah atau menjelaskan bagaimana atau sejarah masuknya Islam di Amerika ya. Yang kedua, bagaimana Islam itu di Amerika. Oke Nanda, jadi mohon ini disimak baik-baik, diperhatikan ini baik-baik. Jangan hanya sekedar mengikuti ya. Mohon difokuskan. Baik Nanda, yang pertama adalah sejarah Islam masuk di Amerika. Islam masuk di Amerika ya, ini tidak ada sumber yang membenarkan ya. Siapa yang awal masuk ke Amerika itu tidak ada yang membenarkan sumber yang pasti. Tetapi menurut cerita sejarah, yang pertama masuk atau yang datang ke Amerika itu adalah pedagang Muslim ya, dimana orang Muslim ini datang ke Amerika itu pada antara tahun atau di abad 16 sampai abad 17 ya. Dan kemudian dengan adanya berita orang Muslim telah masuk di Amerika, ini di Amerika Selatan mereka datang ya, atau berkunjung pedagang Muslim ini. Kemudian dengan berita tersebut maka Columbus ya mendapatkan berita ini, maka beliau juga mencari atau datang ya ke Samudra Atlantik sehingga menemukan pulau ya di seberang Atlantik ini. Kemudian yang dikenal dengan Amerika. Kemudian informasi ini ya, karena Columbus dianggap sebagai pertama yang datang di benua Amerika. Kemudian hal ini ditantang oleh para ahli sejarah dan diklaim berita ini tidak memiliki landasan atau argumentasi sejarah yang kuat. Adalah sebaliknya, para ahli kemudian tidak membantah kalau migrasi Muslim ini masuki Amerika dalam kurun waktu yang telah Pak sampaikan tadi, dalam kurun waktu abad 16 sampai 17. Kemudian, dasar utama yang dijadikan sebagai argumen untuk menggambarkan migrasi Muslim ke Amerika ini adalah semakin menguatkan anggapan ini dengan menyatakan bahwa penduduk Muslim pertama kali berimigrasi ke Amerika sekitar tahun 1875 dan tahun 1912
di pelosok Suriah, ya. Kemudian argumen ini juga diperpengaruhi oleh John L. Esposito dengan menyatakan bahwa awal mula kedatangan migran Muslim ini di Amerika terjadi ketika kedatangan migran Muslim pertama di Amerika, para bangsawan, ya, bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Makanya dari sekian banyak budak yang ada, ternyata 1/5 dari mereka adalah beragama Islam. Namun sesampai mereka di Amerika, ya, sebagian antara mereka kemudian murtad. Anda tahu murtad? Itunya keluar dari agama Islam. Mereka pindah ke agama yang Kristen, ya. Murtad dari agama Islam ke Kristen. Kemudian, ya. Kemudian migran Muslim yang menginjakkan kaki pertama di Amerika ini memberi pengaruh kepada penduduk asli setempat, ya. Baik itu langsung maupun tidak langsung. Kemudian persentuhan antara warga asli setempat dengan para migran Muslim ini membawa pengaruh terhadap faktor demografi, ya, demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Ya. Gambaran berikut setidaknya memberi informasi terhadap faktor-faktor imigrasi dan efek yang ditimbulkannya. Ya. Di antaranya adalah migrasi, ya. Ini terjadi pada tahun 1875 hingga 1912, ya. Mereka yang berimigrasi pada umumnya adalah pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan, gitu. Mereka itu atau migran Muslim ini berasal dari negara Syria, Jordania, Palestina, Lebanon, yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Kenapa mereka berimigrasi? Karena mereka berharap mendapat keuntungan finansial di Amerika. Pada umumnya mereka bekerja, ya, dan pada umumnya mereka itu bekerja di pabrik-pabrik dan di toko-toko yang ada di Amerika. Baik, Anda. Yang kedua, migrasi ini terjadi pada tahun 1918 sampai pada tahun 1922, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang intelek, orang-orang yang terdidik, ya, di mana mereka ini adalah sanak ataupun saudara atau kawan dari migran Muslim yang terlebih dahulu atau yang lebih awal datang ke Amerika. Kemudian imigrasi ini terjadi setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Kemudian yang ketiga adalah migrasi yang terjadi pada tahun 1930 sampai tahun 1938, yang dikondisikan dan diprioritaskan oleh imigrasi Amerika Serikat yang ada sana atau mereka yang keluarganya yang terlebih dahulu atau lebih awal ada di Amerika. Kemudian migrasi terjadi pada tahun 1947 sampai 1960. Para imigran yang datang ke Amerika Serikat ini, pergelombang ini bukan berasal dari Timur Tengah, tapi juga berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet, ya. Mereka datang ke Amerika Serikat pengungsi atau mencari kehidupan yang lebih baik dengan peroleh pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan teknik lanjutan pekerjaan yang spesialis yang membutuhkan skill, ya, hard skill. Kemudian yang kelima adalah imigrasi ini terjadi pada tahun 1967, ya, sampai sekarang. Mereka yang datang ke Amerika Serikat adalah
para gelombang ini karena alasan ekonomi, ya, juga utama dikarenakan alasan politik. Dunia Arab pada masa itu mengalami penderitaan karena konfrontasi, ya, karena konfrontasi dengan Israel dan konflik-konflik lainnya. Ada yang unik dalam perkembangan, ya. Ada yang unik dalam perkembangan di Amerika. Hal itu terletak pada ruang lingkup aliran-aliran dalam Islam yang cukup kondusif dan berkembang. Yang cukup kondusif untuk berkembang. Pertama adalah mengenai pada aliran Syiah, ya. Pada aliran Syiah yang dewasa ini samping atau berkembang secara luas di Iran dan wilayah bagian Timur Tengah. Syiah juga, ya, cukup besar di negara Barat. Pertama di Amerika, menurut yang ditulis John L. Esposito, bahwa komunitas Syiah memperoleh pengakuan tersendiri, ya, pengakuan tersendiri dari penduduk Muslim dan dapat diterima atau teridentifikasi dengan masjid-masjid besarnya yang terletak di New York, ya. Di New York, Detroit, Washington, Los Angeles, kemudian di Chicago, dan juga kota-kota besar lainnya, gitu. Kemudian Syiah Islamiyah memberi perhatian yang amat tinggi, ya, terhadap pendidikan. Mereka memiliki struktur organisasi yang kuat dan mampu mengembangkan lembaga-lembaga mereka secara efektif di Amerika Serikat. Ini sejarahnya, ya. Sejarah masuk Islam di Amerika Serikat. Kemudian bagaimana Islam itu di Amerika Serikat? Sebelum Pak lanjutkan, apakah Anda paham dengan yang Bapak sampaikan? Ya. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Bagaimana Islam itu di Amerika? Ya, Islam di Amerika itu adalah tonggak peristiwa yang menjadi landasan dasar untuk menggambarkan kondisi terkini umat Islam di Amerika adalah peristiwa bom 11 September 2001. Kenapa? Yang meluluhlantahkan, ya, gedung Kembar WTC, ya, gedung Kembar WTC ini terjadi pada tahun 11 September 2001. Kejadian ini dapat dikatakan, ya, kejadian yang kebetulan dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bush JR untuk mencengkramkan kuku kekuasaannya di Amerika dengan mempropagandakan aksi pemberantasan teroris, ya. Sungguh telah dimanfaatkan situasi ini oleh mereka yang melegitimasi kekuasaannya dan menjadikan Islam sebagai kambing hitam, ya, pelaku teroris. Itu yang mereka kambing hitamkan Islam pada masa itu. Kemudian lengkap alasan mereka menggandakan pembumihangusan atau menghilangkan, menghabisi terhadap kantong-kantong Muslim yang dicurigai sebagai makar teroris. Jadi itu yang dibumihanguskan oleh mereka, yang dianggap markas teroris. Dan sasaran pertama adalah markas Taliban di Afghanistan. Itu sasaran pertama mereka. Kemudian kecurigaan ini didasarkan atas dugaan bahwa markas tersebut adalah tempat persembunyian aktor intelektual teroris paling dicari Osama bin Laden. Adalah tempat persembunyian aktornya di sana. Kemudian tokoh yang satu ini adalah figur
antagonis di mata Amerika dan menjadi pahlawan yang dielu-elukan oleh pihak Muslim di satu sisi. Ia dikenal sebagai organisatoris yang mempunyai terhadap yang mumpuni terhadap kelompok teroris yang menamakan diri Al-Qaeda, Al-Qaeda. Kemudian Presiden George W. Bush sebagai pendukung partisan Israel berakhir Agustus 2001, 11 hari sebelum meletusnya serangan terhadap gedung World Trade Center atau WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, Amerika dan sekutu-sekutunya telah memainkan manuver yang sangat menjengkelkan umat Islam dan dunia Arab dengan memboikot konferensi tentang rasisme di Dubai, Afrika Selatan, karena sejumlah kalangan mengusulkan resolusi yang menamakan Zionisme dan rasialisme. Baik Nanda, kemudian sedemikian keras pernyataan Bush JR mengenai Islam dan terorisme, sehingga dengan penuh rasa kebencian menganalogikan Islam sama dengan teroris atau teror, dengan tanpa pengadilan dan penelitian yang mendalam. Islam telah diidentikan dengan kekerasan. Kemudian Samsi Ali atau salah seorang alumni pesantren Darul Arqam Gombara kini jadi imam besar di Masjid New York, pada sebuah forum seminar bersama dengan Profesor William telah menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap tuduhan ekstrim dalam Islam, sembari memberi contoh. Maka semakin subur pula aktris misme dan terorisme di negara tersebut. Kemudian pengorbanan atau pengeboman menara WTC sungguh menjadi momentum bagi Amerika untuk melancarkan politiknya yang anti-Islam di luar Amerika. Jadi ini bentuk cara yang dipergunakan oleh mereka untuk anti terhadap Islam, menghanguskan Islam. Pada masa itu dia menganggap Islam adalah teroris. Kemudian mengenai masalah jilbab adalah salah satu identitas Islam, betulnya. Dan karena ini mereka menganggap bahwa setiap wanita berjilbab berpotensi memiliki hubungan yang sangat erat dengan terorisme, entah itu alasannya apa. Dan juga lebih mengembirakan lagi adalah berbondong-bondongnya orang Amerika Serikat memeluk Islam. Harian The New York Times melaporkan bahwa ada sekitar 25.000 orang masuk Islam, sejak terjadinya tragedi pengeboman WTC pada tahun 2001. Sejak itulah masyarakat Amerika berbondong-bondong masuk Islam, Kenapa? Jadi pertanyaan kita, kenapa mereka berbondong-bondong? Dan secara logika kita sampaikan adalah karena di Islam itu mendapatkan ketenangan, tidak ada kelas, tidak ada yang membedakan, sama rata. Yang membedakan hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kini itu yang jadi daya tarik mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kini itulah kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan Anda silakan. Dan jika ada pertanyaan misalkan di rumah nanti boleh di WhatsApp Bapak. Maaf Pak, saya ingin bertanya seperti ini. Boleh, silakan. Dan apa kita simpulkan pada kita hari ini adalah Islam masuk di Amerika itu melalui imigrasi Muslim, bukan dari Columbus itu. Dan itu ditentang oleh para ahli sejarah,
Makanya karena imigrasi inilah awal masuknya Islam di Amerika. Kemudian Islam di Amerika ini banyak pertentangan yang terjadi. Bahkan Islam di bumi hanguskan markas-markasnya, bahkan dianggap sebagai teroris. Dan itu terjadi pada saat pengeboman di New York, gedung WTC, ya. Dan pada saat itulah mulai hancur. Namun di balik itu, sejak di tahun 2001 18 September itu banyak masyarakat Amerika yang masuk Islam, yang memeluk Islam. Dan sesuai cerita dari Imam Masjid New York yang berasal dari Indonesia itu adalah beliau tidak ada hentinya untuk mengislamkan masyarakat setempat gitu. Karena kita ketahui setelah itu ada sekitar 25.000 orang yang memeluk agama Islam, ya. Bukan yang murtad tapi masuk Islam. Ya, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian, ya. Dan tugas minggu depan, ya, silakan dibuat ringkasannya dengan jelas dan juga cari sumber-sumber lainnya yang mengenai materi kita hari ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.